Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Kali ini gue mau bahas berita yang baru banget update tentang XRP atau Ripple. Berita yang udah kita tunggu-tunggu selama 1 bulan kemarin karena berita tentang gugatan SEC terhadap XRP sudah lama tidak ada update yang menarik. Tetapi kali ini ada update yang sangat menarik loh teman-teman. Apalagi buat komunitas XRP. Dan perlu diingat seperti yang udah pernah gue bilang, kalau XRP memenangkan gugatan ini, tidak menutup kemungkinan kalau XRP bisa terbang menuju $10. Tapi siapa yang tahu, dan juga kita nggak tahu siapa yang akan memenangkan gugatan ini. Yang pastinya kita akan langsung lihat aja ke berita terbarunya teman-teman. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Nah teman-teman, untuk berita terbaru dari XRP itu bisa kita dapetin dari ini ya, dari Twitternya James K. Villan, atau dia itu siapa ini, defense lawyer, former federal prosecutor, nothing I say is legal advice, I'm not your lawyer, dan lain-lain ya, do your own research. Nah tapi yang menarik di sini dia membahas tentang update tanggal-tanggal penting XRP ya, terutama tanggal-tanggal penting dalam persidangan gugatan SEC ke XRP. Ini bisa jadi referensi buat kita tentunya, karena ya kan dia lebih ngerti ya, dia kan seorang lawyer yang pastinya dia lebih mengerti tentang persidangan-persidangan ini dibandingkan kita. Makanya kita langsung bahas saja ke updated upcoming dates-nya. Yang pertama, letter motion by Ripple and Christian Larsen, dan yang kedua di sini the SEC's response to the Ripple defendants motion. Di sini kalau dilihat penjelasannya di tanggal 3 September itu to compel the SEC to produce pre-clearance trading document showing whether SEC employee were permitted to trade XRP and other digital asset. Jadi kalau teman-teman yang belum ikutin kasusnya, jadi kemarin XRP meminta dokumen ya yang menunjukkan kalau employee atau karyawan-karyawan SEC itu ada nggak yang memiliki XRP. Kan aneh banget ya kalau misalnya si SEC ngegugat tapi dia juga sebenarnya punya XRP. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah makanya kemarin Ripple itu minta ada nggak dokumennya. Nah ini sebenarnya yang lagi hype-hype-nya ya teman-teman. Nanti gue bacain beritanya. Dan ini adalah upcoming tanggal-tanggal penting ya. Kayak misalnya Ripple nanti responnya ke SEC seperti apa. Nanti di sini Ripple harus memberikan video dan audio Ripple staff meetingsnya, dan di tanggal 8 September ini teman-teman bisa lihat lagi the SEC opposition. Jadi dibalas lagi sekarang sama SEC, dan SEC harus juga memberikan bukti-bukti yang diminta sama Ripple. Dan di sini nanti dilawan lagi sama SEC, dan di sini dilawan lagi sama Ripple ya, di sini sama Brett Garlinghouse. Dan intinya berakhir di tanggal 28 September ini ya teman-teman. The Ripple Defendants Opposition to the SEC September 14, 2021 letter brief concerning the allegedly privileged document the SEC is withholding. Dan untuk tanggal 12 November ini adalah deadline yang benar-benar deadline ya teman-teman. Dan sedangkan yang sampai tanggal 28 September ini yang kurang lebih timelinenya sudah kita bisa lihat kelihatan. Dan kalau kita lihat di catatan di paling bawah ini ada we are waiting for decision regarding the following. Nah, teman-teman bisa langsung fokus saja ke sini. The Ripple defendants pending motion to compel the SEC to produce certain documents it designed as privilege. We won't see this decision until sometime after the briefing is completed on September 28.
8 2021. Jadi menurut gue 28 September ini merupakan tanggal penting untuk adanya keputusan yang lebih jelas ke depannya Ripple dan SEC gimana. Nah, tapi ya teman-teman, tanggal 1 dan tanggal 3 September ini di sini sudah mulai kelihatan siapa yang akan menang. Nah, kita bisa lihat beritanya di sini teman-teman. Ini lagi hype banget ya. XRP price chart bull flag puts the next bullish target at $1.5. Nah, ini kenapa bisa seperti ini, nah? Kalau di berita ini bilangnya nanti XRP akan naik ke $1.5. Ini udah kelihatan dari chartnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dalam beritanya juga membahas tentang ongoing SEC versus Ripple lawsuit atau gugatan SEC dengan Ripple. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Ini gue akan bantu bacain ya. Nah, kalau untuk ini kita lihat ini ya pembahasan XRP ya secara analisis teknikal, yang mana karena XRP sudah break $1.25, artinya kita bisa lihat kalau XRP itu masih ada peluang untuk melebihi ke $1.5 ya, atau ada di sini nih teman-teman. Gue bakal tunjukin $1.5. Nah, seperti ini. Ini adalah resistance yang berikutnya. Dan menurut gue ini sangat masuk akal ya teman-teman. Lalu yang berikutnya teman-teman. Di berita ini dibahas juga SEC versus Ripple, dan yang dibahas di sini ya seperti yang teman-teman tahu, di bulan Desember tahun 2020 itu dimulainya gugatan SEC dengan Ripple yang membuat Ripple harganya jatuh banget ya teman-teman. Bukan cuman itu doang, tapi membuat banyak orang yang banyak exchanger yang melakukan delisting terhadap koin XRP ini gitu, karena dianggap XRP wah ini udah kena illegal kasus dan mungkin sebentar lagi akan hilang. Jadi kepercayaannya sudah mulai berkurang di saat-saat gelap itu. Tapi seperti yang teman-teman lihat di sini, harga XRP buktinya sekarang masih bertahan ya, masih kembali naik lagi. Jadi gugatan-gugatan itu kenapa bisa panjang banget seperti ini? Karena memang belum terbukti gitu sampai sekarang. Karena XRP punya argumen-argumen yang kuat untuk melawan SEC. Dan bahkan sekarang SEC nih, kita bisa lihat di sini. Ini menurut gue penting banget ya, ini poin yang di-highlight supaya kita tahu kondisi sekarang gimana. Magistrate Judge Sarah, ini Hakim Judge Sarah Netberg dari United States District Court on the Southern District of New York held an online regarding Ripple's request on August 31. Jadi ya permintaan Ripple saat itu. She ended siding with the defendant's request to fair use right of access, starting she would conduct a personal on-camera review of the document. Nah, jadi hakimnya akhirnya ya berpihak kepada si Ripple dengan menyatakan kalau akan menggunakan sebuah kamera pengawas untuk seketika melakukan review dokumen. Jadi sekarang lebih clear dan lebih jelas gitu siapa yang akan lebih bersalah dan siapa yang bohong dan siapa yang cuman ya banyak bacot lah gitu. Nah, di sini itu the teleconference attracted attendees from the cryptocurrency community, with many predicting that Ripple will likely win the SEC lawsuit. Jadi setelah ada statement seperti itu dan juga kita udah bisa melihat kalau sebenarnya XRP nggak salah nih, ini kayaknya SEC yang ngaco. Nah, karena sudah melihat gelagat-gelagat seperti itu, akhirnya banyak banget komunitas-komunitas cryptocurrency yang melihat wah ini tanda-tanda kemenangan bagi XRP. Bahkan kita bisa lihat the judge ended the call and it looks very bad for the SEC. XRP the standard to the moon. Wah, gila. Oh, ini menurut gua tanda-tanda yang bagus bagi semua holder XRP tentunya, dan juga bagi para investor XRP ya. Bahkan ada pendapat lagi, I'm not a lawyer but I simply can't imagine this case going to trial unless Ripple wants to take it there. The odds seem stacked against the SEC at this time, and a loss at trial would set precedents that could hinder future enforcement action by the SEC smaller fees. Dia bilang, gue bukan pengacara, tapi kok gue ngelihat emang ada keanehan dari si SEC-nya ini. Keanehannya adalah ini perusahaan besar gitu, SEC, lembaga besar, tapi kok lawan XRP nggak menang-menang gitu. Kayak ya lawan XRP yang cuman ikan kecil ngomongnya gitu, dibandingin sama SEC yang gede banget. Itu makanya aneh banget. Dan bahkan di sini, now SEC is admitting that they have no rule regarding the trading of the asset over which their own decision have significant market influence. Talking about privilege, SEC employees are allowed to do insider with trading with asset they deem as securities. Nah, ini menjawab yang tadi ya teman-teman. Kalau misalnya tadi gue bilang Ripple akhirnya minta ke SEC, karyawanmu ada yang punya Ripple nggak? Kalau misalnya ada kan aneh. Nah, ternyata akhirnya SEC bilang
Oh iya, sebenarnya kita nggak punya aturan untuk itu. Jadi kalau karyawan gua misalnya mau beli XRP ya nggak apa-apa. Wah, mulai nih. Jadi jadi kalau kayak gini hakimnya juga bingung kan ngeliatnya. Hakimnya juga jadi lebih berpihak ke si XRP, dan menurut gua persidangan-persidangan saat ini XRP itu masih lebih diunggulkan lah, apalagi dengan adanya berita seperti ini. Dan nambah lagi nih, jadi ada lagi pendapat dari Brad Garlinghouse, CEO dari Ripple ya. Jadi di sini CEO Brad Garlinghouse itu mengatakan begini ya, the SEC's lawsuit isn't just about Ripple, it's about what impossible standard of fair notice and due process through regulation by enforcement can do to crypto innovation and one could be next without warning. Yang artinya sebenarnya gugatan SEC ini bukan cuma tentang Ripple loh teman-teman. Ini sebenarnya adalah tentang standar yang dipakai untuk regulasi dan juga crypto innovation. Jadi semuanya bisa menjadi yang selanjutnya digugat oleh SEC tanpa ada warning loh. Makanya jadi ini dia mengatakan bahwa semuanya juga harus berhati-hati loh. Ini bukan buat XRP doang. Nah sekarang mungkin kita bisa langsung lihat ke teknikalnya aja ya teman-teman biar nggak lama. Nah untuk teknikalnya sebenarnya kita bisa lihat di sini. Ini ada tanda-tanda yang bagus ya menurut gua, itu kita bisa pasang ini ya, bikin trend line dan juga kita bikin trend line di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini seperti bentuk triangle pattern ya. Kalau kita gambar triangle-nya seperti ini, A, B, C, D. Nah, ini adalah triangle pattern-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terjadinya break, teman-teman. Di sini terjadi break yang sangat besar. Nah, di sini nih ya. Kalau teman-teman sudah sering trading, teman-teman tahu jika terjadi chart seperti ini dan juga terjadi break, itu artinya ada peluang kemungkinan besar aset tersebut akan terbang, teman-teman. Dia akan melanjutkan bullish trend-nya yang mana seperti ini ya, teman-teman. Dia naik dulu, dia sudah break, lalu dia akan turun dulu sebentar nanti biasanya. Dia naik dulu, lalu dia akan break ya, teman-teman. Dia akan break dulu, lalu dia akan turun, teman-teman. Biasanya akan ada koreksi, lalu dia akan naik lagi nih, teman-teman. Ini yang biasanya terjadi. Ini bisa disebut sebagai triangle pattern ya, atau bullish triangle pattern. Dan untuk melihat target harga berikutnya, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement dari ujung segitiga atas sampai ujung segitiga bawah, yang mana targetnya bisa sampai ke sini, teman-teman. Targetnya bisa sampai ke sini ya, ke area golden ratio 1,6 sampai ke 2,6. 1,6 ini sesuai dengan prediksi yang tadi ya, di mana harga XRP bisa naik antara 1,5 sampai 1,6, yaitu ada di angka 1,55. Dan menurut gua kalau misalnya SEC itu masih bisa naik lagi, dia bisa sampai maksimal ke sini nih, ke 2,618 atau di harga 1,87 dolar. Yang memang ini merupakan resistance paling kuat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan threshold mapping bagaimana? Kalau kita menggunakan threshold mapping, target harga berikutnya adalah di sini, teman-teman. Nah, kurang lebih sama ya. Jadi bahkan dengan menggunakan threshold mapping kita bisa tahu harga tertingginya itu ada di area ini ya. Jadi kurang lebih sudah terkonfirmasi ini adalah resistance paling kuat di antara 1,88 sampai 1,9 dolar atau hampir 2 dolar lah. 2 dolar itu merupakan, kita bulutin aja 2 dolar merupakan resistance terkuatnya. Dan kalau misalnya dia bisa break 2 dolar, menurut gua dia bisa naik lagi lebih tinggi lagi, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar itu masih sangat-sangat mungkin. Itu merupakan analisis teknikal dari gua. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat langsung ke analisis dari para ahli yang melakukan prediksi beberapa tahun ke depan. Nah, untuk XRP sendiri di tahun 2021 ya, di sini dikatakan kalau XRP bisa mencapai 4,67 dolar ya. Ini di resistance yang paling tinggi. Kalau misalnya Ripple memenangkan gugatan dan Ripple akhirnya bener-bener bullish banget, di akhir tahun 2021 ini kemungkinan besar bisa mencapai 4,67 dolar. Yang artinya ini lebih jangka panjang dibandingin analisis gua ya. Dan untuk di tahun 2022 dia bisa mencapai 19 dolar ya, gila banget ini. Ini naik udah 20 kali lipat loh. Dan di tahun 2023 bisa 39 dolar. Dan di tahun 2024 itu 55 dolar, dan di tahun 2025 bisa mencapai 72 dolar. Wah gila sih. Ini menurut gue gede banget ya kenaikannya loh. Ini baru kali ini gue ngelihat prediksi dari koin Quora
bisa sampai sebesar itu di tahun-tahun berikutnya, berarti memang ini menunjukkan kalau XRP itu sebenarnya koin yang bagus, tapi sekarang lagi kena masalah. Yang mana sebenarnya itu adalah kesempatan kita buat beli ya. Itu kalau dari yang gua lihat-lihat sekarang. Ya semoga aja benar XRP bisa menangkan gugatannya dan juga harganya bisa ke pump. Nah mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang update gugatan SEC dengan Ripple. Kalau kata gue ini bisa jadi merupakan kesempatan yang baik buat kita berinvestasi di XRP. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Siapa yang bakal memenangkan pertarungan ini? Apakah Ripple atau SEC? Apakah Ripple akan naik atau akan jatuh dan menghilang selamanya? Kita nggak ada yang tahu. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng sambil menunggu update gugatan SEC dan juga XRP yang terbaru. Itu aja dari gue Henditan, dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!